wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawar Surya, NIM B01219035. Nama saya Nurkolis Karurosi, NIM B01219045. Nama saya Widya Emilis Rusandi, D01219053. Saya Alfi Nurul Farida, NIM B712190058. Saya Elhanin Nurdini, NIM B71219062. Nama saya Mufidah Nura Alawiyah, NIM B71219066. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran tindakan sosial. Disimak ya guys. Pengertian tindakan sosial menurut para ahli. Kami mengambil sumber dari buku sejarah dan teori sosiologi karya Hotman M. Siahaan dan jurnal teori sosiologi. Yang pertama, tindakan sosial menurut Max Weber ialah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada orang lain. Menurut Emil Durkheim, tindakan sosial adalah sebagai perilaku manusia yang diarahkan oleh norma-norma dan tipe solidaritas kelompok tempat ia hidup. Menurut Karl Marx, tindakan sosial adalah sebagai aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang atau mencoba sesuatu yang unik untuk mengejar tujuan tertentu. Dan menurut Sitorus, tindakan sosial adalah perbuatan atau perilaku atau aksi yang dilakukan manusia yang mempunyai tujuan tertentu. Pengertian tindakan sosial secara umum. Tindakan sosial atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi social action adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi, nilai, kepercayaan, minat, emosi, kekuasaan, otoritas, kultur, kesepakatan, ide, kebiasaan, atau lainnya yang dimiliki oleh individu. Ciri-ciri tindakan sosial yang pertama ialah memiliki makna yang subjektif, yaitu setiap manusia atau aktor yang akan melakukan tindakan sosial tersebut melakukannya dengan baik. Yang kedua, berpengaruh positif. Setiap tindakan sosial yang kita lakukan atau yang aktor akan lakukan itu berpengaruh positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga ialah tindakan sosial ini bersifat nyata, real, akan kita lakukan. Ciri-ciri tindakan sosial yang keempat yaitu diarahkan pada orang lain. Nah, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Yang kelima yaitu sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan atau emosi. Tindakan sosial yang terjadi karena dorongan atau perasaan emosi disebut tindakan afektif. Contohnya, seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan teman. Jenis-jenis tindakan sosial. Jenis tindakan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Yang ketiga, tindakan afektif. Dan yang keempat, tindakan tradisional. Pertama yaitu tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental ialah suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Maksudnya ialah tindakan ini adalah tindakan yang didasari pada akal atau rasio, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Contohnya, seorang murid yang begadang belajar demi persiapan ulangan. Nomor 2, tindakan rasional nilai.
Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Maksudnya ialah, tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat, seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai yang lain. Contohnya, seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah. Jadi tindakan ini didorong oleh nilai agama. Jenis tindakan sosial yang ketiga yaitu tindakan afektif. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga biasa terjadi. Yang keempat yaitu tindakan tradisional. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Contohnya, tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal dunia. Peran bahasa dalam tindakan sosial. Bahasa merupakan media ekspresi batin. Lewat bahasa, keadaan batin atau pikiran kita terungkap. Dengan pengungkapan ini, pikiran kita menjadi aktual, terbaca oleh orang lain, kemudian ditafsirkan atas dasar subjektivitas. Ternyata, berbagai tindakan sosial dalam masyarakat adalah sebuah bahasa dapat dilihat sebagai aktualisasi kehendak batinnya kita yang terdalam. Tindakan menjadi sebuah simbol bahasa yang tersituasikan oleh bahasa dan masyarakat. Bahasa sebagai tindakan sosial terletak pada dengan mengatakan bahwa komunikasi terjadi dalam berbagai tingkatan dan menghubungkan dengan antara berbagai ekspresi, seperti bahasa tubuh, ekspresi dan perilaku lainnya. Selanjutnya ialah peran budaya dalam tindakan sosial, yaitu memberikan alat untuk menggali, menganalisis ragam permasalahan yang berkaitan dengan budaya. Untuk menganalisis budaya tersebut, C. White Mills mengungkapkan diperlukannya sociological imagination atau rangkaian pola pikir yang memungkinkan individu untuk melihat hubungan antara kejadian-kejadian dalam kehidupan pribadi dan peristiwa dalam masyarakat, baik dari sudut pandang individu, sosial, ataupun kesejahteraan. Bagi Mills sendiri, budaya bukan lagi turunan dari suatu studi, tetapi justru itu merupakan inti pemahaman dari masyarakat. Itu sebabnya imajinasi sosiologis memerlukan apresiasi mendalam dan lebih tentang kebudayaan tersebut. Peran pendidikan dalam tindakan sosial. Pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial. Peran pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat sangat besar. Melalui pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, pembentukan mental manusia juga terjadi. Pada beberapa negara yang sudah maju ataupun negara yang masih berkembang, metode pendidikan yang diterapkan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan konsep pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sebuah bangsa atau negara. Akan tetapi, pendidikan membentuk generasi yang cerdas dan paham tentang ilmu pengetahuan, serta memecahkan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan sosial. Pendidikan sosial sangatlah penting bagi kehidupan. Dengan pendidikan sosial sebagai kemudahan kita dalam menjalani hidup dan menegaskan kodrat manusia, yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Contoh kecil yang kita alami dalam melakukan pendidikan sosial seperti saling berinteraksi antar sesama manusia tanpa adanya perbedaan latar belakang identitas seperti suku, agama, ras, dan kebudayaan.
Pendidikan sosial mengajarkan bagaimana cara menghargai antar sesama, dalam arti positif, yaitu berbuat baik walaupun dalam artian negatif berbuat jahat juga termasuk dalam pendidikan sosial. Tetapi hindarilah unsur negatif dalam bersosial, karena sampai kapanpun pendidikan sosial akan tetap melekat. Selanjutnya, peran agama dalam tindakan sosial. Agama dipahami secara sosiologis merupakan suatu sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya, yang berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayai. Agama memberi legitimasi terhadap tujuan dan prosedur dari masyarakat itu sendiri. Agama membuat orang tetap setia pada komitmen-komitmen mereka, menguatkan ketetapan hati dalam berjuang, menerangkan ketidakberuntungan, dan memberi petunjuk cara bertindak mereka. Fungsi agama seperti ini menyumbang stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Agama memberikan sanksi norma tingkah laku dan menyediakan pembenaran terakhir. Melalui sanksi agama memberikan dasar strategis bagi pengendalian sosial dalam menghadapi kecenderungan penyimpangan yang berbahaya bagi stabilitas masyarakat. Agama bertindak menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, serta menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan. Ini kami ambil bersumber dari jurnal substansi dengan judul Kontribusi Agama bagi Kemajuan Sosial. Peran ekonomi dalam tindakan sosial. Fokus perhatian utama dari ekonomi adalah aspek pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi. Sementara masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar itu dan dipandang sudah ada. Hal itu berbeda dari sudut pandang sosiologi, yakni memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi merupakan bagian integral dari sistem masyarakat. Oleh karena itu, Schmeisser dan Sweetberg mengemukakan bahwa sosiologi ekonomi lebih banyak memfokuskan perhatian pada 1. Analisis sosiologis tentang proses-proses ekonomi. 2. Analisis hubungan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dalam masyarakat. 3. Analisis mengenai dinamika kelembagaan dan parameter budaya yang menjadi landasan ekonomi masyarakat. Peran media dalam tindakan sosial. Dampak positif media sosial selain memudahkan manusia dalam berkomunikasi secara instan, yaitu peranan terhadap perubahan yang lebih baik. Perubahan besar yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya perubahan yang terjadi pada peristiwa Arab Spring 2011. Media sosial dilibatkan dalam peristiwa ini untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Arab Spring adalah peristiwa unjuk rasa dan protes di dunia Arab yang bertujuan untuk menggulingkan diktator yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah. Protes dan unjuk rasa ini melibatkan medsos sebagai media yang menyuarakan aspirasi yang dimiliki oleh warga sipil kepada pemerintahan Arab. Melalui medsos, muncullah rasa empati dan kesadaran diri individu akan apa yang telah dialami di dunia Arab. Sehingga pada peristiwa ini, Arab mendapatkan dukungan dari luar negeri seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, serta negara-negara timur sosialis yang memiliki kepentingan terhadap Timur Tengah. Berdasarkan contoh pengaruh atau dampak yang diberikan oleh medsos, maka dapat disimpulkan bahwa medsos dapat membantu menciptakan suatu perubahan yang besar bagi kehidupan kita. Ayo bertanya, jangan malu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.